Bab 190. Keesokan harinya, saat sarapan, semua orang membuli Grace yang wajahnya sudah merah, ingin menangis. Para gadis tetap berangkat bekerja seperti biasa. Begitupun dengan Rianti dan Diana Zhang berangkat ke kampus. Namun semua gadis sepakat saat makan siang mereka sudah berada di rumah untuk mengantar Grace ke tempat Bibi Fang. Sedangkan Karin yang masih di meja makan bersama suaminya berpamit untuk pergi ke tempat Feng Long untuk menemani Anggiani sebagai tuan rumah. Setelah Karin dan suaminya meninggalkan puncak, maka penghuni puncak lainnya menyiapkan barang bawaan yang akan diantar ke tempat Feng Long nanti sore. Karena mendadak, maka penghuni kaki bukit pun ikut membantu menyiapkannya. Melihat kerjasama ini, Frankie tersenyum lalu berkata pada John Lee, "Ayah, semua penghuni bukit ini aku harap selamanya seperti ini, saling membantu dan menanggung suka dan duka bersama." John Lee tersenyum menjawab, "Melihat sifat mereka, maka hal seperti ini akan bertahan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun." Frank Lee mengangguk membenarkan analisa ayahnya. Sementara di kediaman Feng Long, penghuni kediaman itu sibuk menyiapkan semua kebutuhan acara. Tidak lupa keamanan diperketat karena yang hadir adalah orang-orang yang sulit untuk ditemui. Karin yang tiba langsung diantar ke ruang keluarga di rumah pribadi milik Feng Long. Di sana selain keluarga Lau juga hadir Max Long yang asik menghisap cerutunya. Feng Long yang sedang berbicara melanjutkan kata-katanya yang tadi sempat terputus dengan kedatangan Karin dan suaminya. "Grace itu anak manja. Ia besar bersama tuan muda. Ia belajar berjalan dengan tuan muda. Ia belajar menulis, membaca, dan berhitung dengan tuan muda. Tentu engkau paham betapa berartinya Grace bagi tuan muda, bukan?" Melihat Andi mengangguk, lalu Feng Long melanjutkan, "Aku tidak perlu bercerita siapa keluarga Lu dan Li. Namun perlu engkau ketahui, karena Grace juga tuan muda tidak dapat menutupi identitasnya sebagai pewaris tahta keluarga Li dan Lu. Menurut hukum, keluarga Grace itu sudah tidak ada lagi di dunia karena berani membuka identitas tuan muda. Namun Cecilia membelanya dengan mengatakan bahwa ia akan bunuh diri jika Grace dihukum. Dengan begitu engkau paham, jika Grace tersakiti maka Cecilia yang akan maju menghabisimu walau meminjam tangan tuan muda. Untuk itu atau orang longsol, dan perlu juga engkau ketahui Cecilia itu adalah putri angkatku, dan semua orang longsol yang ratusan juta akan bergerak jika ia memberi perintah untuk menghabisimu." Karin hanya diam mendengar. Setelah melihat Feng Long berhenti, maka ia berkata, "Engkau keponakan sahabatku, maka aku juga tidak ingin terjadi hal buruk padamu. Apa yang dikatakan Bibi Feng itu semuanya benar. Grace adalah keluarga Lu, maka aku akan menjadi musuhmu jika hal buruk terjadi padanya." Andi mengangguk lalu menjawab, "Bibi, jangan khawatir. Aku mencintai Grace dari lubuk hatiku. Aku bersumpah untuk membahagiakan dirinya." Max Long tertawa lalu berkata, aku percaya engkau tidak akan bisa menyakiti Grace, karena dalam ilmu bela diri engkau bukan apa-apa baginya." Feng Long ikut tertawa lalu berkata, kenapa? Aku tidak pernah berpikir tentang ini. Walau tidak tinggi, namun ilmu bela dirinya cukup untuk menghajarmu." Max Long sudah berhenti tertawa lalu berkata, "Selain hal yang menakuti dirimu tadi, maka ada juga keuntungan menikahi Grace, karena selain mendapat dukungan kekuatan tempur keluarga Lu, maka engkau juga mendapat kekuatan ekonomi dari keluarga Li." Karin tertawa lalu berkata, Grace sudah meminta hadiah pada Tuan Besar Li dan diberikan perusahaan yang akan didirikan di Jiangnam untuk kalian berdua kelola. Anggiani tersenyum lalu berkata, "Aku mengucapkan terima kasih atas saran semuanya. Keberuntungan keponakanku ini terus berlanjut hingga akhir hayatnya." Lalu Anggiani bertanya pada Karin. Ia pun berkata, "Bagaimana pengobatan suamimu tadi malam?" Sebelum Karin menjawab, maka Feng Long yang tertawa berkata, Aku yakin kedua cucuku ikut mencampuri urusan pengobatan itu." Karin mengangguk lalu berkata, "Putri dan putra mereka yang membantu pengobatan suamiku dan putra Randu. Sudah kuduga kakak dan adik itu tidak akan tinggal diam dalam hal membantu orang lain." Feng Long kembali berkata. Max Long menaruh cerutunya lalu berkata, "Cepat engkau ceritakan bagaimana kedua kakak adik itu merecoki pengobatan Tufu." Karin menceritakan bagaimana proses pengobatan dan Tania yang marah-marah sebelumnya, lalu bagaimana Frank Lee membagi energinya kepada Tufu.
Zen yang tidak tahu jika ada pembagian energi itu bertanya, bagaimana Tuan Muda membagi energinya kepada Tuan Fu? Apakah itu tidak menguras energi Tuan Muda? Karin menjawab. Ia pun berkata, aku juga bingung soal itu. Feng Long tertawa lalu berkata, hahaha, Tuan Muda, putri dan putranya memiliki kelebihan ini. Energi dalam mereka terus bertambah walau hanya diam, bahkan setiap pagi sore Tuan Muda membuang energi yang berlebih itu. Mendengar ini, Karin sedikit kaget lalu berkata, pantas tadi malam begitu Tuan Fu tidak bisa membuat api biru, maka nona kecil yang melakukannya. Kekuatan tempur nona kecil itu sudah melebihi kekuatanku, bahkan mungkin ayah, adiknya, apalagi mungkin sudah sama dengan kekuatan tempur ayahnya, kata Feng Long. Zen berkata pelan, padahal mereka masih kanak-kanak, tapi sudah memiliki hal itu. Seperti sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin keluarga dan negeri ini. Feng Long yang mendengar kata-kata Zen tersenyum menjawab, engkau hanya melihatnya sekarang, putra. Tuan Muda walau terlihat sehat, namun sebenarnya masih sakit sejak lahir hingga dia berusia 13 tahun. Sakit apakah yang diderita putranya itu? Tanya Karin Lee. Feng Long menggeleng kepalanya sembari menjawab, susah untuk dijelaskan karena ia adalah reinkarnasi leluhur keluarga Lee. Karena melihat ada 13 tuajang di sana bukan? Mereka datang khusus untuk mengobati putra Tuan Muda, namun tadinya mengambil alih semuanya. Zen tertarik lalu bertanya, maksudnya mengambil alih semuanya itu apa? Ia yang mengobati adiknya sendiri dibantu Tuan Muda, maka adiknya lepas dari siksaan yang harusnya diderita selama 13 tahun. Jawab Feng Long. Max Long menambahkan, ia memiliki kekuatan namun tidak dapat dipergunakan hingga usia 13 tahun. Walau dalam kondisi tertentu, kekuatan itu muncul sendiri. Kekuatan itu muncul ketika puncak abad diserang oleh rudal beberapa minggu lalu, tambah Feng Long. Feng Long menambahkan lagi, satu lagi, adiknya selalu memberi petunjuk kepada kakaknya mengenai jurus tertentu. Jadi semua hal yang didapat Tania selain dari Nyonya Besar dan Tuan Muda juga berasal dari adiknya. Hebat, keluarga yang hebat. Mereka lahir dari keluarga dengan kekuatan tempur dan ekonomi terkuat di negeri ini. Karin berkata dengan semangat. Max Long tertawa lalu ia berkata, Tuan Muda tidak pernah menggunakan kekuatan keluarga Lu dan Li. Dan aku pikir putra dan putrinya sama, tidak akan menggunakan kekuatan keluarga mereka untuk sukses. Feng Long mengangguk setuju dengan pendapat ayahnya, sedangkan Karin yang juga tahu kisah Frank Lee berpikir hal yang sama. Sudahlah, mereka masih kanak-kanak, nanti kita lihat sepak terjang mereka ketika dewasa. Max Long berkata sambil menghisap cerutunya. Pada waktu itu, kepala pengawal masuk melapor dan berkata, Nyonya, di depan ada Richard Ye meminta izin menghadap. Feng Long tersenyum menjawab dan berkata, engkau bawa dia ke sini. Zen mendengar disebutkan nama Richard bertanya, apakah ia dewa perang pelindung Jiangling? Feng Long mengangguk membenarkan, lalu ia mengalihkan pandangannya ke arah pintu dan berkata, engkau masuklah. Mendengar ini, Richard Ye masuk lalu membungkuk kepada Max Long dan berkata, Tuan Besar Long, terima hormatku. Max Long tertawa lalu menjawab, sudahlah, engkau bangkitlah. Bukankah engkau datang ke sini untuk membicarakan bagaimana dengan keamanan, bukan? Richard Ye bangkit lalu mengangguk dan menjawab, Tuan Besar benar, karena Nyonya Muda akan turun ke sini, maka kewajibanku untuk mensterilkan jalannya. Apakah engkau menemukan sesuatu yang ganjil? Tanya Feng Long. Richard Ye tersenyum menjawab, tidak bibi, hanya berjaga-jaga saja. Feng Long tersenyum lalu berkata, engkau duduklah dulu dan sampaikan bagaimana rencanamu. Richard Ye duduk namun tidak mengatakan apapun karena melihat sekelilingnya. Feng Long paham, lalu berkata, di sini tidak ada orang lain, engkau bisa menyampaikan rencanamu. Richard tersenyum mendengar kata-kata Feng Long tadi, lalu ia menjawab, Bibi, Nyonya mungkin turun bersama dengan Nyonya Besar, jadi kendaraannya tentu menggunakan kendaraan milik Nyonya Besar. Jadi aku hanya menyiapkan skema terburuk. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka aku mohon izinmu untuk menyiapkan pasukanku di sekeliling tempat tinggalmu dengan jarak 50-100 meter, serta sebuah helikopter yang standby di sini. Ini semua karena kewajibanku, bukan tidak percaya dengan orang-orangmu yang tentu sudah mengaturnya. Richard Ye menambahkan agar tidak menyinggung Max Long dan putrinya. Max Long tertawa lalu berkata, engkau atur pasukan pendamu sedekat mungkin ke kediaman ini, karena aku belum yakin akan kesetiaan orang-orangku.
Richard mengangguk lalu menjawab, "Sudah dilaksanakan, pasukanku sudah berada di titik dan beberapa kakak dan adikku juga telah tiba di sini ikut membantu mengamankan Nyonya dan 2 anaknya." Mendengar ini, Feng Long tersenyum dan berkata, "Bagus, jika ada kakak dan adik-adikmu, maka keselamatan mereka akan terjamin. Boleh aku tahu siapa saja yang akan datang?" Richard mengangguk dan berkata, "Selain kakak kedua, juga ada Jeff Du, Enrico, Peter Lo, dan Cannabis." Mendengar ini, Feng Long bangkit sambil menyerahkan secari kertas pada Richard, lalu berkata pelan, "Ada apa sebenarnya? Engkau tulis di sana." Richard tersenyum, mengambil alat tulis lalu menulis, "Orang barat dan utara tiba di sini." Maxwell mengambil kertas itu lalu membakarnya, lalu ia berbisik, "Engkau cari siapa pengkhianatnya? Maka aku sendiri yang akan mencukil mata dan memotong lengan kakinya." Richard mengangguk. Pada waktu itu, kepala pengawal masuk memberitahu bahwa di depan ada Paul Ryan dan Andrea Zhao meminta izin bertemu. Feng Long mengangguk dan memerintahkan orangnya membawa kedua gadis itu ke ruangannya. Paula dan Andrea masuk setelah memberi hormat pada Max Long dan putrinya. Mereka duduk di sisi Richard sembari berkata, "Kakak, engkau di sini?" Richard C. mengangguk lalu bertanya, "Kalian berdua datang lebih dahulu. Apakah ada perintah dari Tuan?" Paula yang menjawab, "Tuan sudah mendapat laporanmu dan memerintahkan kami untuk berada di sini lebih dahulu melihat dan menilai semuanya. Jika aman, maka Nyonya bisa turun." Karin menatap kedua gadis cantik ini dan ia tahu siapa kedua gadis ini dari nama keluarganya. "Menurutku mereka tidak akan berani bertindak di kediaman ini, namun akan bertindak di tengah perjalanan ke sini." Karin memberanikan diri mengungkap pendapatnya. Richardnya dia menatap Karin Lee, sedangkan Feng Long paham apa yang dipikirkan oleh ketiga orang di hadapannya itu. Maka ia berkata, "Ia adalah Karin dari keluarga Lee di Qingzhou." Mendengar ini, Paula tersenyum lalu berkata, "Engkau bibi Karin yang tinggal di Jiangnan?" Karin mengangguk melihat Paula kembali bertanya, "Menurut bibi, di manakah mereka akan bertindak?" Karin tersenyum lalu menjawab, "Musuh tidak tahu. Tuan muda masih hidup, maka target mereka adalah Nyonya muda dan kedua putra-putrinya. Jadi mereka akan mengambil tindakan di tengah perjalanan dengan harapan jika tidak dapat membunuh Nyonya muda, maka menculik putra-putrinya sudah cukup. Maka mereka akan menciptakan situasi kacau untuk mengalihkan konsentrasi pengawal." "Maksudnya?" tanya Richard J. mulai tertarik. "Tindakan pertama mereka di tengah perjalanan hanya pengalihan. Setelah Nyonya muda terbebas, mungkin pengawal akan mengantar Nyonya muda kembali ke puncak atau ke sini. Pada saat itu, ada tindakan kedua," jawab Karin lagi. Paula berkata, "Pada tindakan kedua, pengawal akan kendor. Tentu tingkat keberhasilan mereka hampir 90%. Anggiani yang mendengar lalu berkata, "Bagaimana kalau acara ini kita batalkan saja dahulu dan menunggu suasana tenang baru kita atur lagi?" Feng Long tersenyum mendengar kata-kata Anggiani tadi, lalu ia berkata, "Engkau tidak mengenal Tuan muda. Ia sudah tahu musuh datang, maka ia akan mempersiapkan diri untuk menyambut mereka. Tapi ini membahayakan Nyonya dan putra-putrinya," bantah Anggiani. Feng Long kembali tersenyum lalu menjawab, "Itu tugas kita, mengamankan Cecilia dan putra-putrinya." Richard memperhatikan notebooknya yang menampilkan peta rute perjalanan dari puncak bukit hingga ke kediaman Feng Long. Setelah diam, Richard tersenyum lalu berkata pada Paula dan Andrea, "Kalian berdua pulanglah, bawa BMW bututku. Tentu Peter dan Chana sudah berada di puncak saat ini." Sembari menyerahkan kunci mobilnya, Paula mengambil kunci lalu menyerahkan kunci mobil miliknya kepada Richard. Setelah Paula dan Andrea pergi, maka Feng Long bertanya, "Engkau meminta putriku dan 2 cucuku naik mobilmu ke tempat ini?" Richard mengangguk lalu menjawab, "Bibi tahu kekuatan mobilku. Kakak ipar dan putra-putrinya akan aman. Mereka akan berangkat setibanya Paula dan Andrea di sana, dikawal Peter dan Chana." "Jadi engkau minta mereka berangkat lebih dahulu, tidak ikut rombongan?" tanya Feng Long. Richard mengangguk lalu berkata, "Mohon jangan disebarkan kalau kakak ipar sudah berada di sini. Biarkan musuh masih berpikir jika kakak ipar ikut bersama rombongan penghuni puncak Kaba." Karin yang mendengar rencana Richard berkata, "Bolehkah jika aku mengatakan tidak setuju dengan rencanamu?" Richard menatap Karin. Max Long menjawab pertanyaan Karin. "Berikan alasannya." Karin tersenyum menjawab, "Paman Max, jika mengikuti rencana jenderal, maka akan ada korban di pihak kita, terutama wanita dan anak-anak yang berada dalam rombongan itu. Jadi kalau rencana ini harus dijalankan, maka isi kendaraan dalam rombongan itu adalah prajurit, bukan penghuni bukit Kaba. Maka aku setuju." Richard tersenyum mendengar jawaban Karin dan berkata,
Engkau berasal dari keluarga Li di Qingzhou, pantas menganalisis sejauh itu. Rencanaku persis seperti rencanamu. Penghuni bukit berangkat setelah rombongan pertama yang membawa para prajurit untuk menjalankan rencana ini. Maka penghuni bukit tidak banyak yang hadir di sini karena Tuan sendiri yang akan membawa mereka melalui jalan rahasia dari puncak ke kaki bukit. Feng Long langsung berdiri mendengar kata-kata Richard lalu bertanya, "Engkau maksud pencuri kecil itu yang turun sendiri ke sini?" Richard mengangguk lalu menjawab, "Benar. Namun Tuan akan terus menutup kehadirannya, maka jangan ada yang tahu, termasuk pengawalmu, jika Tuan dan kakak ipar sudah berada di sini." Feng Long mengangguk lalu berkata pada Max Long, "Ayah, ia tahu jalan rahasia menuju rumah ini, maka aku akan turun menjemputnya di pintu masuk." Max Long mengangguk. Melihat ini, Feng Long berjalan menuju kamarnya. Richard menyerahkan notebooknya kepada Karin lalu bertanya, "Menurut kakak di mana posisi musuh akan mengambil tindakan?" Karin mengambilnya. Setelah memperhatikan lalu ia berkata, "Ini buruk, mereka tidak akan mengambil tindakan saat tiba, namun akan mengambil tindakan saat rombongan kembali ke puncak Ka'bah." "Mengapa kakak berpikir seperti itu?" tanya Richard. Karin tersenyum menjawab, "Perjalanan dari puncak menuju ke sini hanya sedikit hutan yang dilewati, namun hari masih terang, maka mereka tidak akan bertindak. Jadi mereka akan bertindak ketika hari gelap di titik ini." Sambil menunjuk sebuah titik terbuka, Richard mengangguk lalu tersenyum dan berkata, "Kita tunggu Tuan tiba dan kita diskusikannya lagi." Pada waktu itu, Jandu masuk ke ruang itu melihat Richard dan lain-lain. Dia hanya tersenyum. Max Long melihat Jandu berkata, "Usir semua orang dari sekeliling rumah ini. Perintahkan mereka berjaga di luar tembok." Jandu tidak duduk, langsung membalikkan tubuhnya lalu berlalu dari ruangan itu. Keluarga Lau yang berada di sana hanya dia mendengar pembicaraan orang-orang itu. Max Long yang diam akhirnya bertanya, "Sejak kapan kau tahu orang-orang ini datang?" Richard yang ditanya menjawab, "Sebagian sudah berada di sini sejak 1 minggu yang lalu, namun kemarin sore mereka datang dari berbagai arah. Ada sekitar 50 orang." "Bagaimana pendapat Tuan Muda?" tanya Max Long. Richard tersenyum pahit, menjawab, "Masih ada pengkhianat di antara orang-orangmu, Paman." Gelas yang ada di tangan Max Long remuk dan menjadi abu dalam genggamannya. Richard yang melihat ini berkata, "Peter sudah melacak dari mana nomor yang menghubungi mereka dan kami sudah tahu siapa orangnya." "Siapa sekarang yang mengawasinya?" tanya Max Long. "Kakak Jeff," jawab Richard. Max Long tertawa dan berkata, "Sampaikan pesan pada Jeff, serahkan mereka padaku setelah ditangkap." Richard mengangguk, menyetujui permintaan Max Long. Zen yang mendengar nama-nama baru menjadi penasaran lalu ia bertanya, "Siapakah Jeff Du, Henrico itu?" Richard hanya tersenyum, tanpa menjawab. Max Long akhirnya menjawab, "Ia Zen Chao, sepupu kakak keduamu Randu." Richard tersenyum menjawab dan berkata, "Bukankah engkau kepala polisi bandara Jiangnan waktu itu?" Zen mengangguk lalu bertanya lagi, "Apakah engkau juga berada di sana?" Richard mengangguk lalu menjawab, "Kami ada 11 saudara di dalam pesawat. Jeff Du dan Jarko adalah murid Tuan, sama seperti kakak Randu, dan mereka juga ada di dalam pesawat waktu itu." "Apakah mereka jenderal seperti dirimu?" tanya Zen. Richard menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Aku bersaudara 17 orang menjadi dewa perang dengan pangkat jenderal, namun sebetulnya pelindung setiap provinsi di negeri ini adalah murid Tuan yang 19 orang itu. Mereka tidak berpangkat jenderal dan mereka tidak suka ketenaran dan merekalah pahlawan sesungguhnya." Max Long menambahkan dan berkata, "Di setiap pertempuran murid Tuan yang 19 itulah yang berada di garis depan, membersihkan jalan untuk pasukan Richard dan saudaranya agar dapat meraih kemenangan." Zen dan yang lain terdiam mendengar cerita ini. Richard tersenyum lalu berkata, "Di Xinjiang, muridnya yang bernama Jing Song yang maju dalam satu hari markas aliansi musuh diratakan. Sedangkan di Qingzhou, Tuan sendiri yang maju dan ada 7 muridnya yang maju masuk di dalam markas musuh. Menyerang dari dalam, makanya dalam waktu 2 jam markas musuh rata dengan tanah. Murid-murid Tuan itu akan maju sebagai tameng baru prajurit tentara kita masuk." Max Long menambahkan. Zen tertunduk lalu mengangkat wajahnya dan berkata, "Sungguh pahlawan yang sebenarnya. Bagaimana guru begitulah murid?" Karin yang diam bertanya, "Engkau dari keluarga Ye, apakah engkau yang seharusnya menjadi pengawal Tuan seperti halnya Randu dan 2 gadis tadi?" Richard mengangguk lalu menjawab, "Kakak benar, aku pengawal dari 4 keluarga kuno, makanya aku bertugas di Jiangling ini." Max Long berkata, "Randu adalah murid tetua Tuan saat ini. Sebelumnya ada orang pertama dari keluarga Chang
namun dia tewas dalam tugas. Jadi Randu adalah pemimpin para dewa perang saat ini. Pada saat itu pintu kamar Fenglong terbuka. Sosok wajah mungil muncul dengan penuh senyum dari pintu yang terbuka.